Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Jadi Ibu punya slogan. Kalau Ibu tanya apa kabar hari ini, anak-anak jawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Bisa diulangi? Bisa, Ibu. Bisa. Kayak Ibu ulangi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa, tetap Tetap semangat. semangat. Sebelum ke sekolah tadi udah pada sarapan belum? Sudah. Belum, Bu. Waduh, kenapa Kak Sinta belum sarapan? Nggak sempat. Ih, pasti bangun telat ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau minta Kak Rafli buat memimpin doa. Silakan Kak Rafli. Oke, baik, terima kasih Bu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya. Ibu absen ya. Bentar Ibu cari. Absen pertama, Adelia Nurfala. Hadir, Bu. Ainul Fitria. Ainul ada Ainul? Oh, mungkin Ainul lagi terkendala Ibu, jaringan ya. tadi Ainul izin ke Oh, Ainul lagi izin ke toilet ya. Selanjutnya Abelia Seprianti. Hadir, Bu. Kristi Winata. Hadir, Bu. Hadir. Elda Dita. Elda ada Elda? Hadir, Ibu. Hadir ya. Muhammad Hadir, Rafli Akbar. Hadir, Bu. Merlina Azahra. Merli. Hadir, Ibu. Nabila Ade. Nabila ada? Oh, Nabila izin tadi sinyalnya lagi gangguan. Prameswari. Hadir, Bu. Priti Sinta. Hadir, Ibu. Yoga. Yoga Dwi ada? Yoga ada nggak? Nah, hadir. Mungkin lagi terkendala audionya ya. Oke, jadi anak-anak, Ibu mau minta maaf belum bisa melaksanakan layanan klasikal ini secara tatap muka langsung, karena hari ini Ibu ada pekerjaan. Kita laksanakan secara daring dulu ya minggu ini. Adapun beberapa peraturan yang harus ditaati saat kita melaksanakan kegiatan kita hari ini. Jika ingin pergi ke toilet ataupun off-cam, izin terlebih dahulu bisa menggunakan room chat ataupun raise hand. Begitu pula jika ingin memberikan pendapat atau ingin berbicara, raise hand juga ya. Hari ini kita akan melaksanakan layanan klasikal. Udah ada yang tahu belum layanan klasikal itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Belum.
Oh, Belum, belum Bu. tahu ya. Oke, jadi layanan klasikal adalah layanan yang terdapat dalam bimbingan dan konseling untuk ditujukan kepada peserta didik secara klasikal atau bersama-sama di kelas guna membahas atau mengembangkan potensi peserta didik supaya lebih optimal. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik. Jadi, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Jadi, topiknya adalah menentukan karir sesuai passion. Hari ini kita akan membahas mengenai karir yang akan kalian tentukan setelah kalian lulus dari SMA. Apakah setelah lulus SMA kalian ingin melanjutkan kuliah, atau ingin bekerja, ingin gap year dulu 1 tahun, ataupun kalian mau lanjut ke pelaminan. Tapi Ibu harap anak-anak nggak terburu-buru ya, mau langsung ke pelaminan. Sebelumnya, anak-anak udah ada yang tahu belum arti kata karir sama passion? Udah tahu belum? Belum, Ibu. Belum ya? Belum tahu? Atau udah ada yang kepikiran belum nih setelah lulus SMA mau lanjut kemana? Atau ada yang ingin kuliah? Atau ingin kerja? Udah ada yang kepikiran belum? Udah ada? Ingin kuliah, Bu. Oh, siapa yang ingin kuliah? Merly ya? Merly ingin kuliah? Iya, Bu. Yang lain masih bingung? Ke pelaminan, Bu. Waduh, jangan buru-buru dong. Atau udah ada calonnya nih? Oke, mungkin anak-anak masih banyak yang bingung ya setelah lulus sekolah mau ngapain. Nah, hari ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai karir, biar kalian nggak bingung lagi setelah lulus sekolah mau ngapain. Ada yang tahu nggak? Ada nggak arti kata passion? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, kalau belum tahu, Bu. Ibu lanjutkan. Apa sih passion itu? Passion merupakan suatu keinginan yang kuat, keyakinan, dorongan, kecenderungan terhadap aktivitas tertentu, dan keterkaitan dengan harapan serta kondisi pikiran seseorang. Passion juga terlihat sebagai faktor motivasional yang dapat mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya. Singkatnya, passion itu adalah suatu gairah ketika seseorang hendak atau melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, berikut ada macam-macam passion. Yang pertama ada passion dalam seni. Nah, orang-orang yang mempunyai passion dalam seni ini adalah orang-orang yang suka melukis, menyukai seni patung, fotografi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah passion dalam musik. Anak-anak kalau ada yang suka main alat musik, ada yang suka nggak main gitar? Atau ada yang suka main drum? Atau suka menyanyi, menciptakan lagu? Itu termasuk ke dalam passion dalam musik. Di sini ada yang suka main alat musik atau menyanyi? Ada nggak? Suka, Bu. Suka. Suka apa tuh? Sinta suka apa? Suka main gitar, Ibu. Pintar main gitar ya. Nah, itu termasuk ke dalam passion musik. Selanjutnya ada passion dalam berolahraga. Nah, orang-orang yang termasuk ke dalam passion olahraga ini yang menyukai olahraga seperti sepak bola, basket,
badminton, voli, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu ada passion dalam sains dan penelitian. Ini anak-anak yang suka meneliti, yang suka pelajaran biologi, fisika, ataupun astronomi. Ada yang suka pelajaran fisika nggak? Ada yang suka nggak pelajaran fisika? Ini kayaknya muka-muka anak-anak fisikabel ya. Suka nggak? Selanjutnya itu ada passion dalam pendidikan. Nah, passion dalam pendidikan ini seperti suka mengajar, suka anak-anak. Nah, kayak ibu suka mengajar, ibu juga suka anak-anak kecil. Jadi, passion ibu itu dalam pendidikan. Nah, selanjutnya itu passion dalam teknologi. Passion dalam teknologi ini seperti pengembangan perangkat lunak, desain grafis, dan keamanan komputer. Yang ketujuh itu ada passion dalam kewirausahaan, seperti memulai dan mengelola bisnis, inovasi produk, atau layanan. Nah, passion dalam kewirausahaan ini adalah orang-orang yang gemar berbisnis. Nah, ada yang suka jualan nggak? Yang suka jualan online itu termasuk ke dalam passion kewirausahaan. Kedelapan ada passion dalam pelayanan masyarakat, seperti bekerja di lembaga amal, menjadi relawan, advokasi sosial, dan lain-lain. Yang kesembilan ada passion dalam kesehatan. Orang-orang yang suka tentang kesehatan atau yang suka membantu orang yang sakit, seperti ingin menjadi dokter, perawat, apoteker, itu termasuk ke dalam passion kesehatan. Lalu yang terakhir ada passion dalam sastra. Nah, orang-orang yang menyukai puisi, yang suka nulis puisi, yang suka membuat pantun atau membuat cerpen, itu termasuk ke dalam passion sastra. Bagaimana sih cara menemukan passion? Yang pertama, mengingat hal yang membuat bahagia. Coba anak-anak ingat-ingat, apa sih hal yang paling membuat kita bahagia ketika melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan? Lalu yang kedua itu kenali kelebihan diri. Kita harus kenali diri. Apa sih kelemahan saya? Apa sih kelebihan saya? Lalu yang ketiga adalah temukan minat diri. Yang keempat, cari keunikan dalam diri. Kelima, pikirkan apa hal yang paling membahagiakan, tadi sama seperti yang pertama tadi. Yang keenam, lakukan riset sebanyak mungkin. Nah, maksud dari lakukan riset sebanyak mungkin ini, anak-anak bisa mencari tahu nih kelemahan, kelebihan, ataupun passion dalam diri dengan cara banyak-banyak searching di Google, banyak-banyak cari tahu juga di TikTok ataupun di YouTube. Di situ bisa menjadikan bahan referensi. Lalu yang terakhir itu jangan pantang menyerah. Ketika belum berhasil menemukan minat yang menentukan passion kita, janganlah menyerah begitu saja. Terus mencoba hingga menemukan apa minat paling besar yang ada dalam diri. Mungkin kita mengira telah menemukan minat, tetapi beberapa bulan kemudian kita merasa bahwa minat itu bukanlah hal yang kita inginkan sebenarnya. Maka mulailah dari awal lagi dan temukan minat baru. Mungkin ada lebih dari satu gairah dalam hidup Anda, jadi jelajahi semua kemungkinan. Nah, jadi Ibu punya tips untuk menentukan karir sesuai passion. Sebelum kita menentukan karir yang sesuai dengan passion, kita harus tahu bahwasannya karir setelah lulus SMA itu bagaimana saja. Apakah ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, bekerja, atau gap year. Tetapi jika masih bingung ingin melanjutkan kemana, maka ikutilah tips di bawah ini. Yang pertama, ikuti kata hati. Yang kedua, pilih sesuai minat. Ketiga, pilih sesuai bakat. Lalu selanjutnya yang keempat, perhatikan peluang kerja. Kelima, lakukan riset terhadap jurusan atau peluang kerja. Selanjutnya ada berdiskusi dengan orang tua. Lalu yang terakhir, jangan lupa berkonsultasi dengan guru BK.
Nah, mungkin itu saja beberapa tips yang bisa kalian terapkan jika ingin menentukan karir sesuai passion. Selanjutnya, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Jika tidak Tidak, Bu. ada, Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu harap anak-anak menyimak karena nanti Ibu akan bertanya apa kesimpulan dari video yang Ibu tayangkan. Oke? Kak Rafli belum tampil ya? Udah. Oh, udah. Selamat menikmati. Ini adalah bulan ke-9 semenjak kelulusan gua dari SMA. Melepas seragam putih. Aku mulai memilih jalan hidup gua sendiri. Mau lanjut kuliah, kerja, atau gap year. Dan gua memilih gap year karena belum punya duit buat kuliah. Teman-teman gua kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah, padahal nggak serak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impian. Ngitungin duit orang. Ada yang nggak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara, dan sekarang kalau kemana-mana, mereka pakai seragam yang keren-keren. Sementara itu gue yang menunda kuliah, di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue nggak sebaiknya nyari kerjaan tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun rasanya gue mau nangis. Melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja, demi mewujudkan cita-cita anaknya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar sambil kerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa ngedit video, gue manfaatin buat ikutan lomba-lomba video di internet. Gue bikin video-video pernikahan. Gue juga jadi freelancer, ngerjain tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue dapat hasil yang lumayan. Ya, meskipun hasilnya nggak pernah terkumpul buat biaya kuliah, dan selalu habis buat kebutuhan rumah. Tapi gue bersyukur, seenggaknya letih yang orang tua gue rasakan, sekarang bebannya telah berkurang. Dan keringat yang bercucuran, kini berganti dengan senyuman. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue, bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang mendingan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Mereka yang kuliah pernah bilang, enak ya, dia udah kerja, udah bisa jajan pakai duit sendiri. Mereka yang udah kerja juga pernah bilang, enak ya yang nunda kuliah, bisa nyantai-nyantai di rumah. Sedangkan mereka yang menunda kuliah bertanya-tanya, kapan ya gue bisa kuliah? Bisa nggak ya gue keterima kerja? Untuk orang-orang yang sedang mengemban ilmu di bangku kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas-tugas yang menumpuk berlebihan. Karena ingatlah, tugas-tugasmu itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan letihnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamulah orang yang paling bahagia.
tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesedihan yang tak diperlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sedang berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu, di saat terpuruk, siapa saja orang-orang yang tetap setia menemanimu. Siapa saja orang-orang yang terus mendukung. Dan siapa saja orang-orang yang peduli padamu. Teruslah melangkah, berusaha sekeras yang kamu bisa, perbaiki semua kekurangan, dan jangan dengarkan apa kata orang. Karena yang menjalani hidupmu adalah kamu, yang merasakan sedih dan bahagiamu adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu, tergantung sudut pandang. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap cobaan? Apakah dengan bersedih, berlarut-larut, atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan, dan berusaha bangkit dari keterpurukan. Dan berdoalah, minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan waktu. Waktu yang tepat di saat impianmu terwujud, waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu, dan waktu yang sempurna di saat ayah dan ibu berkata, kami bangga padamu. Oke, jadi itu video salah satu video yang bisa memberikan motivasi ataupun pelajaran untuk anak-anak. Ibu mau minta anak-anak simpulkan hasil video tadi. Coba Ibu minta Abel, Kak Abel. Apa Kak Abel? Kesimpulannya. Baik, Ibu. Maaf sebelumnya sedikit terkendala jaringan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari video yang telah ditayangkan tadi, bahwasannya setiap pencapaian individu itu baik biar baik itu kita kerja, passion yang kita miliki, sesuaikanlah dengan tujuan selanjutnya. Jadi dengan video tadi itu sudah ada pencapaian masing-masing dari setiap keputusan atau passion yang sudah kita ambil. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abel. Betul sekali apa yang dikatakan Kak Abel tadi, bahwasanya setiap orang itu punya pencapaiannya masing-masing. Jangan bandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Kalau ada teman kita yang berkuliah, tetapi kita belum bisa kuliah, kita saat ini sedang bekerja, jangan dibandingkan. Terkadang orang yang sudah kuliah pengennya bekerja. Ada yang orang bekerja tapi pengennya kuliah, tetapi tetap lagi kembali kepada materi kita hari ini, apapun langkah yang akan kita ambil, akan kita tempuh selanjutnya setelah kalian lulus SMA itu, sesuaikan dengan passion yang kalian miliki. Begitu. Jadi anak-anak, nanti Ibu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya nanti Ibu kirim ke ketua kelas ya. Nanti Ibu kirim ke Kak Rafli tugasnya. Ibu minta deadline-nya itu besok sudah harus dikumpul. Oke? Siap Kak Rafli? Baik Bu, baik. Nanti Ibu kirim ya. Mungkin itu saja terkait materi kita hari ini. Ibu mau minta disimpulkan terkait materi hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Kak Rafli, Mungkin saya. Oh ya, silakan.
Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini ya, jadi pada pertemuan ini kita bisa dari pertemuan ini kita bisa mengetahui apa saja passion itu, macam-macam passion dan cara dan tips untuk menentukan pilihan passion itu mulai dari kita mengikuti kata hati, pilih sesuai minat, pilih sesuai bakat, perhatikan peluang kerja, lakukan riset terhadap jurusan dan peluang kerja, berdiskusi dengan orang tua dan konsultasi dari guru BK. Mungkin itu saja Bu, kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini, Bu. Baik, betul sekali seperti yang dikatakan Kak Rafli tadi. Jika kita ingin menentukan karir kita setelah lulus SMA itu harus kita kenali dulu diri kita sendiri. Bagaimana cara mengenali diri kita? Kita harus tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kita juga harus menggali minat dan bakat kita, mencari tahu apa sih passion dalam diri kita, agar nantinya saat kita menentukan karir kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika kita tidak memilih karir yang akan kita tempuh yang tidak sesuai dengan passion kita, kita akan merasa tertekan. Jika tertekan, kita akan stres. Nah, kalau udah stres tuh nggak akan menjalani dengan sepenuh hati ya, nggak akan, hasilnya juga tidak akan maksimal, begitu. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Tidak ada ya, cukup ya. Jika tidak ada, Cukup, Ibu. ya. Jika tidak ada, Ibu akhiri. Ibu minta maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.